Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa mahasiswa Universitas Pamulang dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat mengikuti rangkaian pembelajaran hari ini. Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Mardiana, dosen keahlian manajemen dari Universitas Pamulang. Di video kali ini, kita akan membahas terkait gambaran umum manajemen risiko beserta kategorinya. Mengapa belajar gambaran umum manajemen risiko itu penting? Karena menjadi fondasi awal dalam memahami bagaimana cara mengenali, menilai, dan mengatasi ketidakpastian dalam berbagai aktivitas, baik pribadi, profesional, maupun organisasi. Jadi, jangan lewatkan sesi ini hingga selesai agar kalian benar-benar memahami materi dan mampu mengaplikasikan mitigasi risiko dalam aktivitas sehari-hari. Salam sukses, tetap semangat mengikuti sesi ini, dan jangan lupa dukung terus kanal kebanggaan kita Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Baik, setelah mengikuti video ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian manajemen risiko dan kategorinya. Pemahaman ini akan menjadi dasar yang kuat untuk memitigasi risiko. Dengan memahami apa itu risiko, dapat membantu individu atau organisasi mengenali potensi kejadian yang bisa mengganggu tujuan. Dengan memahami jenis risikonya, kita bisa lebih siap menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi. Dan dengan memahami berbagai kategori risiko, misalnya risiko finansial, operasional, strategis, hukum, dan reputasi, kalian dapat memilih langkah yang paling aman, menghindari keputusan yang terlalu spekulatif, menimbang potensi keuntungan dan kerugian dengan lebih objektif. Dan manajemen risiko melatih kalian untuk berpikir kritis dengan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi bisnis atau organisasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dan terakhir, dengan memahami manajemen risiko beserta kategorinya, kalian dapat menyusun rencana mitigasi yang tepat, menentukan prioritas penanganan, dan menyusun rencana darurat. Baik Sobat Ujar, mari kita masuk ke dalam materi. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengukur, mengidentifikasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mengancam aset, pendapatan, atau menimbulkan kerugian pada perusahaan atau proyek. Dan tujuannya adalah meminimalkan dampak kerugian secara menyeluruh. Kita mulai dengan membahas terkait tahapan manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu proses awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mencatat, mengenali, dan semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi, proyek, atau kegiatan. Dan contohnya, kegiatan penjualan produk makanan secara online. Risiko yang bisa diidentifikasi adalah yang pertama, keterlambatan pengiriman oleh kurir, lalu produk basi karena penyimpanan tidak sesuai, ketiga, kesalahan input alamat pelanggan, lalu ulasan negatif dari pelanggan karena rasa tidak konsisten. Dan berikutnya adalah assess risk, yaitu proses menilai kemungkinan dan dampak suatu resiko. Contohnya, matrik resiko atau probabilitas versus dampak untuk menentukan tingkat resiko, mulai dari tinggi, sedang, atau rendah. Tujuannya untuk memprioritaskan penanganan dan membantu pengambilan keputusan berbasis resiko. Lalu ada control risk atau pengendalian resiko, adalah strategi untuk mengurangi kemungkinan dan dampak resiko setelah resiko diidentifikasi dan nilai guna menjaga tercapainya tujuan organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan menyadari resiko kehilangan data penting karena serangan cyber. Sebagai langkah pengendalian, mereka menerapkan firewall, sistem keamanan berlapis, dan backup data secara rutin. Lalu ada review control, yaitu proses meninjau dan mengevaluasi kembali efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan, apakah masih relevan, efisien, dan mampu mencegah atau mengurangi risiko yang diharapkan. Contohnya itu sebuah perusahaan rutin mengevaluasi sistem keamanan digital setiap 6 bulan sekali. Setelah ditemukan adanya celah baru dalam sistem, mereka memperbarui kebijakan keamanan dan menambah lapisan proteksi.
Baik, dalam konteks manajemen risiko, individu atau organisasi dapat menghindari kerugian yang tidak perlu, menyiapkan rencana cadangan, mengambil keputusan bijak, serta mendukung kelangsungan usaha secara lebih terarah dan efektif. Berikut saya jelaskan terkait kategori manajemen risiko. Yang pertama adalah risiko finansial, yaitu segala potensi kerugian yang berkaitan dengan aspek keuangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, dan dapat mempengaruhi stabilitas, profitabilitas, atau kelangsungan usaha. Di sini kita akan membahas tadi kasus yang pertama, yaitu kenaikan harga bahan baku secara mendadak, menyebabkan biaya produksi meningkat dan tentu saja margin keuntungan turun drastis. Solusi dan strategi mitigasi yang bisa diambil adalah efisiensi operasional, negosiasi dengan supplier, analisis harga ulang, dan pencatatan keuangan yang lebih ketat. Kesimpulannya, kenaikan biaya operasional adalah resiko finansial yang bisa menggerus keuntungan. Tanpa respon strategis, usaha kecil bisa merugi atau tutup. Keputusan cepat dan adaptif jadi kunci untuk bertahan. Lalu ada risiko operasional, yaitu segala bentuk risiko yang berasal dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kerusakan sistem, atau kejadian eksternal yang dapat mengganggu aktivitas operasional suatu organisasi atau bisnis. Contohnya adalah keterlambatan produksi, karena mesin produksi rusak dan tidak ada perawatan berkala menyebabkan keterlambatan pengiriman produk ke pelanggan, dan dampaknya kepercayaan pelanggan menurun dan muncul biaya tambahan. Solusi dan mitigasi yang dapat dijalankan adalah penerapan jadwal maintenance berkala, investasi mesin cadangan. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu keterlambatan produksi akibat kerusakan mesin adalah resiko operasional serius bagi bisnis. Tanpa perawatan rutin dan respon cepat, kepercayaan pelanggan bisa hilang dan kerugian meningkat. Pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Dan kemudian ada risiko strategis, yaitu risiko yang muncul akibat keputusan strategis yang tidak tepat, gagal dijalankan atau tidak mampu merespon perubahan lingkungan eksternal, sehingga dapat mengganggu pencapaian visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Contohnya, keputusan ekspansi ke pasar baru tanpa riset yang cukup. Dampaknya gagal bersaing karena budaya atau regulasi yang berbeda, sehingga terjadi penurunan penjualan. Dan solusi mitigasi yang bisa dilakukan adalah riset pasar mendalam, adaptasi strategi, dan uji coba skala kecil. Kemungkinan untuk ini bisa ekspansi harus didukung riset matang. Tanpa memahami pasar baru, perusahaan bisa gagal meski sebelumnya sukses. Risiko strategis sering tak terlihat di awal, tapi berdampak besar pada kelangsungan bisnis. Dan selanjutnya ada risiko hukum atau regulasi, adalah risiko akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, atau kontrak yang dapat menimbulkan sanksi, denda, atau gangguan operasional. Dan contohnya adalah melanggar ketentuan pajak atau tidak melaporkan pajak dengan benar, karena tidak adanya sistem audit internal yang memadai. Dampaknya dikenai sanksi atau audit dari otoritas pajak. Dan solusi mitigasi risiko yang bisa dilakukan adalah audit internal rutin untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal. Dan terakhir adalah risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul ketika persepsi negatif terhadap organisasi, merek, produk, atau layanan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan, mitra, investor, atau masyarakat luas. Dan contohnya, kita bisa mengambil dari gangguan sistem dan kurangnya pengujian teknologi. Akibatnya, penurunan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Solusi dan mitigasi yang bisa diambil yaitu memberikan pelatihan SOP darurat untuk semua tim jika sistem digital tidak berfungsi, serta menyusun strategi hybrid antara digital dan operasional manual, agar tidak terlalu tergantung pada satu sistem. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu resiko reputasi bisa terjadi karena kesalahan sistem, proses kerja yang tidak siap menghadapi kegagalan, atau kurangnya prosedur darurat. Bisnis berbasis digital seperti studi kasus di atas harus siap menghadapi tantangan teknis dan memiliki mitigasi risiko agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Baik,
Dengan penerapan manajemen risiko yang tepat, membantu kita menyadari bahwa risiko tidak selalu bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan secara strategis. Memahami jenis risiko membuat kita lebih siap menghadapi ketidakpastian dan adaptif terhadap perubahan, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita sudah belajar banyak hal penting terkait dengan manajemen risiko. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa memahami pengertian dan kategori risiko bukan hanya soal menghindari kerugian, tetapi juga bagian penting dari manajemen, perencanaan strategis, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi ketidakpastian. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama saya di kanal kebanggaan kita Sasmita Jaya TV. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami cara mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijak, serta menyusun strategi mitigasi resiko secara tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Salam ujar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.